Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada gua Adi Gunawan dengan NIM 017. Di sini sesuai dengan mata kuliah Technocurrency yang dimana salah satunya yaitu untuk nilai UTS atau ujian tengah semester. Di sini gue bakal wawancara salah satu pengusaha muda yang dimana dia pantaran kita gitu, semester 6 tapi dia udah punya bisnis usaha sendiri gitu. Mungkin gak usah lama-lama kali ya guys ya. Kita langsung aja kita perkenalkan nih. Di sini ada sebelah gua ada siapa nih bang? Kira-kira namanya bang? Kenalin semua, nama gua Fari Pendi. Ya apa yang disebutin tadi ya gua juga semester 6. Nah, ini bang, gua mau nanya nih ya, kira-kira kan abang katanya udah punya produk dan punya bisnis ya? Betul. Udah usia muda kan? Nah, kita sebagai anak muda mau nanya nih bang, kira-kira apa sih bang yang lagi abang jalanin produknya bang? Kalau boleh tahu gitu ya, dari awalnya sampai sekarang gitu. Lagi abang kembangin itu apa bang? Produk yang gua jual sekarang tuh pakaian wanita, difokuskan ke senam, aerobik gitu, olahraga. Dan untuk produknya ini udah dari tahun 2004 dan sekarang ya gue yang megang gitu, gue yang jalanin. Dari 2004 sampai sekarang bang? Iya. Boleh. Itu kira-kira gimana tuh bang? Pasti banyak nih ya tantangan udah abang lewatin nih. Betul banget. Nah, itu gimana tuh bang abang cara mempertahankan, cara melewati semua tantangan itu gimana? Tantangan yang berat ya untuk yang gue rasain sekarang mungkin di online shop. Online shop kenapa tuh? Karena yang pas di gue yang pegang sekarang tuh gue lebih fokus ke online shopnya. Karena untuk toko offline-nya udah nggak ada lah gitu semenjak untuk COVID. Oh berarti pernah ada ya bang? Pernah ada pas sebelum COVID. Betul. Setelah COVID baru nyari ide baru nih. Iya. Oke. Jadi memang terjun lah online shop. Itulah ya untuk perkenalan produk gua yang gua jual gitu. Oke. Nah mungkin ini kali bang, mau nanya juga nih. Nah tadi kan abang udah bilang banyak nih tantangan lewat, salah satunya kan di corona. Iya. Dan kurang peminat di offline saat itu. Betul. Makanya pindah ke online. Betul. Nah kira-kira kalau untuk modalnya nih bang, Iya. kita mau nanya nih, mau tahu juga kan? Iya. Tuh kira-kira modalnya berapa bang? Dan sekarang tuh juga profitnya dapat berapa ya bang? Kalau kita boleh tahu nih bang. Untuk modal berat ini ya. Buat kita pelajaran dong, pelajaran kita bang. Modal. Mungkin yang gue setuju modal pas gue pegang sekarang. Iya, benar. Karena kan ini bisnis turun-menurun ya. Iya. Kalau mungkin gue sebut dari awal, itu udah lumayan gede itu. Gede itu. Ratusan ya bang? Ya segitu lah. Jadi pas kalau yang gue pegang, pas udah masuk online shop, kisaran 10 juta modal yang dikeluarin. Awal tuh bang? Iya. Awal pas masuk online shop? Iya. Oke. 10 juta. Sekarang profit naiknya berapa? Profit yang sekarang tuh untungnya dari awal gue terjun ke online shop ya. Iya. Udah ratusan sih. 100 juta? Iya. Gokil sih. Udah 5 tahun lah dari kan masuk gua tuh kan 2020. 2020. Iya. Sekarang udah 100-an bang. Iya. Dan untuk pasarannya kan juga stabil lah. Kalau pas event mbak naik, Yes. kalau lagi nggak event tuh stabil. Jadi nggak pernah lah turun gitu. Alhamdulillah nggak pernah turun. Jadi stabil aja. Jadi naiknya pas event. Oke. Berarti itu pas banyak event tuh. Wah sering itu naik, parah naik tuh. Berarti kalau event sport itu apa lagi pak? Kayak ada run long, hari panjang. Untuk kayak event run gitu di produk gua mungkin gak ikutin karena kan lumayan tuh pengeluaran situ, lumayan itu. Gede. Pengeluaran apa? Kan modal pas kalau kita ikut event gitu kan kita ngeluarin modal lagi. Kita daftarin produk kita. Oh, ke event itu ya? Iya, nggak mungkin kita langsung masuk aja gitu. Iya. Kan. Ada pendaftaran. Ada izinnya lah ya? Ada izinnya. Makanya yang gua sebut eventnya ini mungkin event si online shopnya itu. Oke. Paham. Itu yang gua naik. Berarti ketika lo ada event itu menguntungkan tapi hanya sedikit ya bang? Karena pengeluarannya lebih dari penguntungannya. Karena kan banyak itu yang promo tuh sama voucher gitu. Nah ini ada lagi bang pertanyaan lagi nih. Kira-kira gimana abang Fari nih
mempertahankan gitu dan mencari daya tarik, apalagi tadi abang baru udah bilang khusus wanita. Iya. Itu gimana caranya menarik tuh untuk pelanggan-pelanggannya yang biar bertahan sama produk abang, usaha abang kayak gimana? Kalau untuk pertanyaan ini, untuk produknya terutama untuk kualitas produknya Yes, betul. dijamin stabil, bagus semuanya. Dari pemilihan bahan juga dipilih kan, teliti. Karena kalau ngasal memilih bahan tuh kan rusak juga produk yang jadi. Betul bang, gampang robek kalau. Nah betul. Dan di situ pasti jadi toko online itu juga yang rusak gitu. Benar, jadi dikit ya ratingnya bang. Betul banget. Kalau untuk usaha yang gue buat biar tahan nih toko online-nya, contohnya awal gue terjun. Itu tuh awal gue buka online shop itu kan pure tuh nol semua. Iya, benar. Walaupun produk udah masuk belum ada yang belanja, penilaian juga nggak ada. Nah usaha yang gue buat tuh, yang gue lakuin, gue bikin sistem tembak. Oh gimana tuh bang? Ada lagi nih. Iya, sistem tembaknya itu jadi kayak temen gue atau saudara gue tuh belanja produknya. Oke. Dan benefit yang gue dapet tuh penilaian dari dia gitu, dari saudara gue temen gue. Jadi kalau kayak duitnya kan mereka gue bagiin, benefit yang gue dapet tuh bukan untuk keuntungan duitnya tapi penilaian dari toko gue. Yes. Untuk awal online shop tuh kayak enak, lebih bagus kita memperbagus nilai toko kita dibanding keuntungan yang kita dapat. Oke, itu untuk awal-awal bang ya. Betul. Kita nyari ini dulu produk kita nih, nilai produk kita dulu. Betul. Sebelum keuntungan. Iya. Karena kalau diutamakan keuntungan nggak bakal bisa dapat terus gitu penjualan. Betul. Kalau misalnya nilai toko lu jelek. Betul. Makanya itu usaha yang gue lakuin. Mantap. Itu untuk usaha itu gue cukup. Berarti emang daya cara mempertahankannya itu lewat pancing dulu bang awalnya. Betul. Gimana daya tarik nanti itu bakal ngeliat di rating bang? Nah iya, jadi terngalir, tinggal gue tambahin sama kayak vouchernya, terus gue iklanin juga itu produk. Jadi kalau misalnya nggak pakai tanpa sistem tembak juga, kalau toko gue udah bagus, itu bisa langsung ada yang belajar lah gitu tanpa sistem tembak lagi. Yang apa yang gue lakuin kayak iklanin untuk produk sama voucher sama promo. Itu kira-kira berapa lama tuh bang buat ngelakuin hal gitu? Pancing kayak gitu, pancing tembak? Adalah sebulan lebih, 5 bulan kalau salah itu. Oh berarti selama 5 bulan tuh hanya untuk produk dulu ya bang? Iya, walaupun adalah satu produk, 2 produk yang benar keluar gitu, dapat keuntungannya. Tetap di awal tuh gue fokus untuk penilaian toko gue itu sendiri. Pokok produknya bang? Iya, karena kalau nggak gue fokus kayak gitu nggak bakal dapet keuntungan juga. Benar. Terus ke depannya. Berarti emang benar bang, awal-awal tuh kita harus rintis dulu di produk kita. Iya. Kita kenalin ke orang-orang. Betul. Gitu. Kita cari pasarnya. Kita cari marketnya yang mana yang kalau udah kena baru itu enak. Nah, enak baru bisa narik bisa. Oke, paham. Nah lanjut nih bang ya, ada lagi bang kira-kira? Ada cukup. Udah oke. Nah selanjutnya bang buat visi dan misi produk abang nih ke depannya. Itu kira-kira abang ada planning nggak nih buat usaha abang nih? Tentu dong untuk planning mah. Iya, kan pasti kan bang. Pasti. Untuk umur masih muda kayak gini, planning pasti banyak. Harus bang, harus kita coba semua itu. Kalau enggak perlu juga nge-stuck situ doang. Cuman ya, gue pengen targetnya itu pengen setara dengan merek branded ya kayak Nike sama Adidas lah. Sama sport. Mantap. Mungkin emang itu pasti susah karena mereka lebih lama kan. Dia udah lama. Di lapangan lebih lama dibanding gua. Cuman ya nggak perlu setara, cuman bisa lah hampir nyamain lah. Iya benar. Jadi ya bukan yang sekarang ini kan yang gua lihat pasar di online shop gua tuh lebih dominan ke ibu-ibu yang suka aerobik. Oke. Nah, gua mau visi gua nih biar remaja tuh juga suka lah produk yang gua buat. Ya genzi atau enggak ya yang pengen ya kan kalau perempuan tuh kan suka mengatur makanan biar pola hidupnya enak kan. Biar ini sih, biar kurus, biar langsing. Pasti ya ada lah yang pasti ikut senam. Nah makanya produk gue tuh pengen lah biar si Genzi ini bisa pakai produk gue. Karena yang gue sekarang kan masih kebanyakan ibu-ibu yang belanja. Oke. Nah sebelumnya sorry bang, gue potong, berarti untuk produk abang ini
itu usia berapa aja bang targetnya? Atau emang ibu-ibu apa remaja? Atau Untuk anak kecil sekarang apa sih anak? masih ibu-ibu sih, Masih ibu. lebih banyakan ya, lebih banyak masih ibu. Kalau untuk anak kecil enggak sih. Untuk ukuran tetap dari remaja sampai dewasa. Kalau anak-anak nggak dikeluar. Belum, oke. Belum. Karena nggak ada sih orang pengurusan anak-anak buat Benar seperti sih, itu. benar. Setuju. Lanjut dong, lanjut. Kepotong tadi sorry. Ya apa mana. Ya itu kalau visi misi gue yang tadi ya biar dan gue harus pantengin tuh bahan biar bagus, kualitasnya, produknya, dan biar apa sih namanya produk itu biar tahu semua orang, nggak ibu-ibu doang, remaja juga dapat. Iya. Dan yang paling tinggi tadi itu biar nggak perlu setara, yang penting bisa nyamain lah dengan Mau brand-brand yang terkenal. branded ya. Lah itu cukup lah buat visi misi gue. Tapi soal mau nanya lagi nih bang, kira-kira dari abang sendiri ada nggak sih bang yang namanya evaluasi produk abang gitu atau evaluasi bisnis abang gitu? Oh, evaluasi. Oh, ada setiap minggu. Oh setiap minggu bang? Setiap minggu. Nah itu terkait evaluasi itu abang nyarinya di customer lewat komennya kah atau di mana? Betul. Lewat komen ya? Dari komen. Oke. Terus dari situ ntar produk abang di evaluasi lagi apa? Iya, gimana? diperbaiki lagi. Di-improve? Iya. Karena kalau misalnya nggak kita lihat dari pelanggan, kita nggak bakal tahu apa yang kurang dari produk kita. Benar-benar. Mungkin bagi gua tuh udah bagus, belum tentu di pelanggan nggak itu udah bagus. Bener banget bang, setuju. Makanya kalau komentar-komentar dari pelanggan tuh itu bagus sih. Iya. Tapi ada bang, ada itu yang dia bisnismen, tapi dia nggak mau dengerin komentar customer. Di komplain dia nggak mau. Dia malah menekankan tuh usahanya itu bagus gitu. Itu yang salah sih, itu salah. Salah itu ya. Salah. Kalau pengusaha tuh utamakan dari pelanggan. Benar tuh. Utamakan pelanggan. Karena tanpa pelanggan lu nggak bakal jadi apa-apa. Ide. Boleh juga bang. Lu mau bikin produk sebagus apapun, kalau pelanggan nggak ada yang belanja ya udah. Iya sama aja bang. Nggak ada untung dong. Nggak ada untung. Cuman udah uang lu di produk tuh doang. Iya boncos bang. Mau nge-stuck gak nge-stuck. Mau makan apa nantinya? Ide. Kedemen nih bang. Anak muda nih sekarang. udah ngomong besok mau makan apa gitu Iya, buat pastinya. mungkin ya bang. Udah kali ada lah bang. Udah cukup. Nah mungkin nih pertanyaan terakhir kali bang. Iya. Udah mungkin udah waktu nih abang nih udah Iya. balik gawe nih bang. Iya bener sih. Sorry banget bang ya Sama-sama. tahan nih. Mungkin terakhir bang saran dan motivasi semua. Kayak saran motivasi kita aja gitu buat Iya. anak muda nih sepantaran kita gitu yang masih sekolah, kuliah dan lain-lain. Iya. Itu gimana sih cara bang biar punya semangat gitu, semangat untuk jadi buka usaha bisnis gitu. Biar dia nggak malas-malasan gitu. Seperti abang ini kan punya usaha. Iya. Nah gimana? Mungkin kalau motivasi dari gua tuh, kalau yang gue rasain mungkin kan banyak Gen Z lah yang kayak dia tuh pengen punya usaha tapi ragu, Iya betul. takut nggak dapat untung lah, Pasti itu. dan takutnya malah modal yang lebih gede dibanding yang apa yang dia dapat. Cuman emang itu benar ya, semua orang punya ketakutan kayak gitulah. Sebelum juga waktu pengen masuk terjun online shop juga kepikiran kayak gitu. Cuman kalau misalnya nggak dicoba nggak bakal tahu juga. Yes, benar harus dicoba. Betul. Nah, makanya kalau misalnya pengen punya usaha, terutama Gen Z, mendingan dicoba tanpa ragu. Kalau misalnya lu masih ragu juga, ya produk lu juga bakal ragu sama pelanggan. Benar. Pelanggan juga bakal ragu sama produk lu. Betul. Lu sendiri aja yang ragu, apalagi pelanggan. Berarti kita itu ya bang, kita nggak boleh ragu-ragu. Betul. Kita harus berani mencoba. Betul. Jangan pernah menyerah ya mas. Iya. Di ibaratnya mah kalau kata bisnismen yang besar-besar tuh bang, Iya. kalau kita udah nyoba nih 100 kali, kita masih gagal, coba lagi Sekali itu pasti berhasil. Nas, betul sekali bang, gue suka tuh. Nah, itu dia. Ada lagi bang? Udah itu kata Mas Sini buat gua. Wih, mantap, thank you banget nih bang. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih bang. Ya, banyak. Karena mungkin jam segini jam-jam udah mau istirahat ya bang. Iya. Udah balik gawe kan, udah capek banget. Sumpah nih gue sorry banget. Besok udah mulai lagi nih. Iya, ini gue karena menuntaskan tanggung jawab gitu sebagai Iya. mahasiswa lah. Karena abang sendiri Ya, paham lah. Paham. Iya. Tugas tuh emang udah wajib itu Oh iya, bener tuh bang, asli. kalau nggak dikerjain nggak dapat nilai. Waduh, sedih bang. Sedih. Mahasiswa kejar nilai doang. Semester 6 apalagi kan. Karena kalau semester 6 dua semester lagi udah lulus. Tapi mah abang enak bang, udah ada penguntungan, masuk kan. Oke deh, ada lagi bang? Udah cukup. Oke cukup ya. Cukup sekian, mungkin itu aja guys ya wawancara dari bisnismen
Oh ya sorry sebelumnya nama produk apa bang? Nama produk gue itu Paristyle. Barista. Ya. Itu ada di mana tuh? Masuknya ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, sama TikTok Shop. Oh oke. No guys di situ ya guys ya. Ntar jangan lupa dikunjungin. Iya, jangan lupa dikunjungin ya guys ya. Saya lo. Iya. Aduh, gak enak ini ya. Biasa tuh punya kamera kayak gini. Waduh, itu apa nih? Iya, tuh keren. Makanya agak kaku-kaku dikit sorry ya. Iya, gak apa-apa. Yang penting menghasilkan cuy. Sip. Oke baik, terima kasih guys. Mungkin itu saja wawancara yang bisa saya sampaikan gitu, yang saya bisa tanyakan ke pengusaha muda yang kebetulan memang ada di sebelah saya nih gitu, yang saya mengganggu waktunya di mana nih jam-jam rawan mau tidur istirahat gitu. Sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saja video dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, kita- wabarakatuh.